mewujudkan budaya integritas melalui kepatuhan penyampaian LHKPN. Seluruh jajaran pegawai PT Kereta Api Indonesia berkomitmen sangat tinggi dalam mewujudkan budaya integritas dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan komitmen PT KAI dan KPK sebagai mitra strategis dalam pembangunan sistem integritas nasional. Menindaklanjuti komitmen tersebut dan dalam rangka mematuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Instruksi Menteri BUMN Nomor INS 01-MBU-2009 tentang penyelenggara negara yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Maka diperlukan penyempurnaan dalam hal ketentuan internal pengelolaan LHKPN di PT Kereta Api Indonesia. Penyempurnaan ketentuan tersebut meliputi penunjukan VPQA dan GCG untuk menjalankan fungsi koordinator pengelolaan LHKPN, serta penunjukan Corporate Deputy Director of Personal Care and Control sebagai pengelola dan pemutakhiran data wajib lapor, dan adanya mekanisme monitoring kepatuhan LHKPN secara elektronik. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut. Monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN pada umumnya adalah tugas dan tanggung jawab seluruh pejabat PT KAI tanpa terkecuali. Tugas dan tanggung jawab fungsi koordinator pengelolaan LHKPN memiliki tanggung jawab antara lain mengembangkan sistem dan mekanisme monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN, menerima dan mereview bukti atau resi pengiriman LHKPN dari seluruh pejabat wajib lapor di PT KAI, menyampaikan laporan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada KPK dan Kementerian BUMN, serta menjadi liaison officer yang berkoordinasi dengan kedua lembaga tersebut apabila diperlukan. Bersama dengan USQ, MC, dan Kepala Unit Kerja, juga ikut memegang peranan penting dalam mewujudkan kepatuhan penyampaian LHKPN, yaitu dengan membangun budaya integritas serta melakukan fungsi monitoring di unit kerjanya. Setelah mengetahui fungsi monitoring kepatuhan LHKPN, kita perlu mengetahui siapa-siapa yang wajib menyampaikan LHKPN. Wajib lapor LHKPN adalah pegawai-pegawai PT Kereta Api Indonesia yang menduduki jabatan direksi, komisaris, pejabat-pejabat pada job grade dan job class M1, M2, S1, S2, dan A2. Maka kapan pejabat yang telah menjadi wajib lapor menyampaikan LHKPN miliknya? Wajib lapor LHKPN menyampaikan LHKPN pada saat selambat-lambatnya 2 bulan sejak secara resmi menduduki jabatannya. Selambat-lambatnya bulan ke-25 bagi wajib lapor yang telah 2 tahun menjabat pada jabatan yang sama. 30 hari saat wajib lapor akan berhenti dan atau memasuki masa persiapan pensiun atau sewaktu-waktu atas permintaan KPK. Bagaimana mekanisme penyampaian LHKPN di PT KAI? Wajib lapor mengunduh formulir LHKPN di www.kpk.go.id atau membuka via laman e-office PT KAI menu LHKPN di bagian pegawai. Terdapat 2 jenis formulir LHKPN, yaitu untuk wajib lapor yang baru pertama kali melakukan pengisian LHKPN menggunakan formulir LHKPN model KPK-A. Untuk wajib lapor yang pernah menyampaikan LHKPN sebelumnya dapat menggunakan formulir LHKPN model KPK-B. Dalam mengisi formulir LHKPN, wajib lapor juga memiliki kewajiban melengkapi laporannya dengan lampiran fotokopi 2 rangkap bukti-bukti kepemilikan harta, antara lain akta, bukti atau surat kepemilikan harta kekayaan seperti BPKB, akta tanah, sertifikat kapal pesiar, dan lain-lain. Masukkan bundel rangkap asli ke dalam satu amplop besar dan kirim ke alamat Komisi Pemberantasan Korupsi PO Box 575 JKT 10900 atau ke Direktorat Pemeriksaan LHKPN KPK Republik Indonesia. Setelah wajib lapor LHKPN mengirimkan laporannya ke KPK atau melalui ekspedisi, wajib lapor wajib mengunggah bukti resi pengiriman LHKPN melalui e-office pada bagian pegawai. Wajib lapor memiliki kewajiban mengumumkan harta kekayaan yang telah diverifikasi KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterimanya berita negara oleh wajib lapor.
harta kekayaan diumumkan oleh wajib lapor pada papan pengumuman atau media informasi perusahaan di mana wajib lapor bekerja. Bukti salinan atau fotokopi pengumuman harta kekayaan yang dilakukan oleh wajib lapor disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal diumumkan oleh wajib lapor. Lalu adakah benefit yang diperoleh jika kita menyampaikan LHKPN? Bagi pejabat yang telah menyampaikan LHKPN, sesuai ketentuan, akan terbebas dari ancaman, sanksi kedisiplinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Demikian penjelasan mengenai tata cara penyampaian LHKPN di PT Kereta Api Indonesia. Dengan melakukan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN secara konsisten, PT KAI telah menjalankan perannya sebagai mitra strategis KPK dalam membangun sistem integritas nasional, serta mewujudkan budaya penyelenggara negara yang bersih dan berintegritas. Mari bersama mewujudkan PT Kereta Api Indonesia berintegritas tinggi.